Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 14 Mei 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta telah melakukan uji coba untuk perpanjangan jam operasional di 5 museum Jakarta, yakni Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Bahari, dan Museum Betawi Setu Babakan. Dengan uji coba ini, sebentar lagi warga Jakarta bisa berkunjung ke 5 museum tersebut hingga pukul 8 malam. Informasi selanjutnya, BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini adanya potensi banjir atau rob di wilayah pesisir Jakarta pada 11 hingga 17 Mei 2025. Berdasarkan informasi dari BMKG, pasang air laut terjadi karena fenomena bulan purnama. Warga yang tinggal di kawasan pesisir diminta mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan. Kemudian ada informasi dari program Manggarai Bersolawat yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengatasi persoalan tawuran di Manggarai, Jakarta Selatan. Program ini menggunakan pendekatan kultural dan keagamaan dalam menyelesaikan konflik yang akan melibatkan semua pihak, termasuk majelis taklim. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Masih mengenai penanganan tawuran di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan berbagai program untuk mengantisipasi maraknya tawuran antar warga dan pelajar. Salah satu langkah yang diambil Pramono adalah menginstruksikan razia besar-besaran terhadap peredaran miras dan obat ilegal yang diduga memicu terjadinya aksi tawuran. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta menggelar operasi gabungan bersama TNI Polri untuk melakukan razia miras dan obat ilegal serentak di 5 wilayah DKI Jakarta mulai 5 hingga 9 Mei 2025. Hasilnya, Satpol PP DKI Jakarta menyita 15.277 butir obat jenis Tramadol dan Eximer yang disita dari penjual tanpa izin di berbagai wilayah Jakarta. Sementara Wali Kota Jakarta Pusat Arifin turun langsung untuk melakukan penertiban di wilayah Tanah Abang. Ini tentunya memang dilarang dijual secara bebas. Ini harus dengan resep dokter. Kami akan kejar untuk membersihkan wilayah Tanah Abang dari penjualan obat-obatan yang dilarang. Para penjual obat ilegal yang terjaring operasi Satpol PP dikenakan tindak pidana ringan atau tipiring dan mengikuti pembinaan di panti sosial. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.000 lowongan kerja untuk posisi petugas pemadam kebakaran. Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kekurangan personil damkar yang saat ini baru terisi 4.000 orang dari jumlah ideal 11.000 orang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka rekrutmen petugas damkar dengan menambah 1.000 orang untuk kota petugas damkar tahun 2025. Pramono mengatakan proses rekrutmen petugas damkar dimulai pada pertengahan tahun 2025 hingga awal tahun depan. Jadi seperti yang saya sampaikan, secara resmi pemerintah DKI dalam hal ini gubernur telah memutuskan untuk memberikan kuota penerimaan damkar. Kita kasih kuota sendiri. Mekanisme rekrutmen akan sepenuhnya dikelola oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta. Sehingga untuk proses warga yang ingin melamar, tidak dilakukan di balai kota, namun di kantor-kantor damkar. Bagi warga Jakarta yang berminat bergabung menjadi petugas damkar, dapat memantau informasi rekrutmen melalui media sosial resmi Dinas Gulkarmat DKI atau kantor-kantor damkar terdekat. Tim Berita Jakarta melaporkan.
Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta berkomitmen untuk mempertahankan kota Jakarta bebas rabies. Program sterilisasi kucing lokal akan digelar di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara pada 16 Mei 2025. Berikut syarat dan link pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis ini. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 15 Mei 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.